ini, lewat ibadah online, kita mau sama-sama memuliakan Tuhan. Dimanapun saudara berada, biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Kita persiapkan yang terbaik untuk kita membawa di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan layak menerima semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Kita datang di hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan Tuhanlah kami ada. Sebab itu Bapa, inilah setiap keberadaan kami. Kami mau datang memuji dan menyembah Engkau, membawa segenap hidup kami di hadirat Tuhan. Mari Bapa, biarlah jamahan-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, yang lemah dibangkitkan, bahkan yang jatuh diangkat Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah jamahan kuasa Tuhan menjadi bagian kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih ibadah ini, sebab ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap memberi yang terbaik di hadapan Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan untuk kita menyembah, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima segala pengagungan. Oh, haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau sangat baik, Engkau layak terima pujian. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita mengatakan, alam semesta melukis
Sebab Dia Tuhan yang layak menerima segala pengagungan kita. Dimanapun saudara berada, mari izinkan kedua tanganmu diangkat di hadapan Tuhan. Mari kau yang mau sepakat bersama kami yang ada di tempat ini untuk kita mengagungkan, meninggikan Dia-Mu. Mari angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Kau layak, ya Yesus, terima pujian. Kau layak dipuji, disembah Tuhan. Kau layak diagungkan. Oh, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi kita mengatakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Oh Yesus, Raja, Raja di atas segala. Raja. Mari berikan pengagungan, berikan sorak-sorai, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala pengagungan Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, mari sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya, saudara bersuka cita, amin. Katakan di samping kiri, samping kananmu, aku bersuka cita karena Tuhan. Haleluya, ekspresikan sukacita yang Tuhan beri. Haleluya, kita mau memuliakan Tuhan. Saudara boleh bertepuk tangan, saudara boleh mengangkat tangan, mengagungkan Dia, sebab Dia Raja yang layak diagungkan, yang layak disembah. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Menyatakan kasih-Nya di tengah badai yang berdoa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
tapi Engkau selalu membuktikan kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau selalu setia, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami bangga punya Tuhan, punya Bapa yang sempurna, yang selalu menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah segenap pujian dan pengagungan kami. Ini ungkapan syukur kami, rasa terima kasih karena Engkau baik. Dan Bapa, mari Engkau selidiki setiap hati kami. Engkau menilik setiap keberadaan kami. Apapun yang menjadi kerinduan-Mu, apapun yang menjadi mau-Mu Tuhan, nyatakanlah Tuhan. Sampaikanlah Tuhan. Sampaikanlah itu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan karena anugerah dan juga kasih karunia-Nya yang selalu berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena itu mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah, untuk boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus akan memberkati kehidupan kami, dan kami siapkan hati kami untuk boleh ditaburi kebenaran firman-Mu menjadi benih yang akan bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan, mengurapi hamba dan juga setiap kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seminggu yang lalu kita sudah merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ya. Kita sudah bersama-sama bersyukur bahwa Dia telah mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Dia akhirnya bangkit dan menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup. Amin. Dan di dalam anak Allah yang hidup, kita tahu dan kita percaya bahwa ada masa depan yang penuh dengan harapan. Dan harapan itu adalah harapan yang selalu tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini atau siang hari ini atau malam hari ini, sesuai dengan Anda mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kalau kita tayangnya adalah tayang jam pagi ya, karena kita bersama-sama boleh mengikuti ibadah ini dengan setia. Amin. Nantikan akan link ibadah kita, link ibadah dalam GSI Kasih Karunia ini untuk terus boleh memberkati dalam kerohanian kita. Meskipun kita terpisah dengan jarak, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terpisah dengan jarak dalam setiap kehidupan kita, asal kita mau selalu dekat dengan Dia. Haleluya. Baik, kita akan buka di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Oke, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan di situ, titlenya adalah doa Paulus. Ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga
dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, inilah doa Paulus pada waktu berada di dalam jemaat Efesus, dan kita tahu bagaimana bahwa Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Pada waktu dia bertobat dan dia melayani Tuhan, dia dipanggil, dipilih menjadi rasulnya dan menjadi berkat di mana-mana pada waktu melakukan pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari doa Paulus ini sebagai orang-orang yang sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atas maut dan telah menebus dosa-dosa kita, ada sesuatu hal yang perlu kita jalankan. Ada sesuatu hal yang perlu kita terus lakukan di dalam kehidupan iman kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, hendaklah kepercayaan itu tidak hanya sampai bahwa saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat saya, tetapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian-bagian yang harus kita terus lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam ayat yang 16 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu rindu untuk menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Dia akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan setiap kehidupan kita karena kekayaan dan kemuliaannya. Yaitu apa? Kemuliaan di atas kayu salib yang Dia terima, nama di atas segala nama, sehingga semua lutut bertekuk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya dikalahkan karena Dia telah bangkit dari kematian. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus saat ini, Anda dan saya harus yakin, harus penuh dengan satu iman bahwa Dia adalah yang menguatkan dan meneguhkan setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kekayaan dan kemuliaannya itu, janganlah engkau lemah, janganlah kita lelah, janganlah kita putus asa, janganlah kita khawatir, karena Dia selalu menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Kalau ada orang lain yang menguatkan dan meneguhkan kita, itu baik. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus yang berkata dan sebagai doa kita, biarlah Dia yang akan menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita, itu adalah sesuatu kekuatan yang tidak akan pernah kita dapatkan dari dunia ini. Tetapi benar-benar dikatakan bahwa itu semua adalah berasal dari kerajaan sorga, berasal daripada kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Mari terus berjuang, mari terus tetap setia, karena ada kekuatan baru yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan berikutnya dikatakan, Dia yang menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan karena kekayaan kemuliaannya, itu adalah karya Roh Kudus di dalam batin kita. Kita punya hati, kita punya batin, tetapi yang jadi permasalahan, roh kita diisi oleh roh Tuhan atau roh yang lain. Ya kan? Pada waktu kita tahu bahwa hidup kita adalah roh, terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita, tubuh kita, dan yang terpenting adalah bagian roh kita. Apakah bagian roh ini terus senantiasa dipenuhi di dalam roh Tuhan? Apakah bagian roh kita senantiasa dipenuhkan di dalam kuasa roh Tuhan yang menuntun menyertai kehidupan kita?
Apakah mulai saat-saat ini di dalam segala pandemi, segala tantangan, persoalan kehidupan yang sedang terjadi ini, apakah mulai bahwa roh kita sudah tidak lagi dipimpin di dalam roh Tuhan, sehingga kita mengambil keputusan sendiri, sehingga kita mengambil jalan-jalan menurut pikiran kita sendiri, akhirnya logika kita, pikiran kita, perasaan kita mengalahkan iman atau roh Tuhan. Itu yang berbahaya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi persoalan adalah pada waktu kita dipenuhi dengan roh Tuhan, biarlah itu terusnya akan menuntun, memimpin batin dan hati kita. Siapa yang menuntun batin dan hatimu? Siapa yang mempengaruhi rohmu? Itu yang akan menjadi persoalan, bahwa pada waktu kita dituntun oleh roh Tuhan, maka pasti kita terus akan menerima kekuatan. Kita akan menerima, kita diteguhkan selalu di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Maka firman Tuhan yang dikatakan bahwa setiap langkah orang percaya adalah langkah-langkah yang ditetapkan. Aku menetapkan langkah-langkah orang yang percaya, ya kan? Nah, karena itu mari kita senantiasa mau mengundang, mau menyerahkan diri kita kepada pimpinan kuasa roh Tuhan, sehingga batin kita adalah hati kita dipenuhkan di dalam roh Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Setelah roh Tuhan ada meneguhkan batin kita, setelah roh Tuhan menuntun menyertai kehidupan kita, maka perhatikan yang selanjutnya dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Perhatikan iman Anda. Apakah iman kita saat-saat ini mulai luntur karena segala tantangan, segala persoalan, permasalahan yang sedang terjadi saat ini, sehingga akhirnya iman kita dikalahkan oleh logika, iman kita dikalahkan dengan segala realita yang sedang terjadi, sehingga iman kita tidak lagi di dalam kebenaran Kristus. Itu yang harus menjadi introspeksi di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Kristus di dalam hati kita, maka iman kita adalah iman yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi sangat jelas dikatakan Bapak Ibu, mari kita baca ayat yang ke-17 dengan seksama, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, gitu kan? Oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Jadi kalau kita katakan, Tuhan kenapa pergumulanku terasa berat, kenapa tantanganku terasa begitu melelahkan, jangan-jangan iman kita tidak di dalam Kristus. Jangan-jangan iman kita bukan iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mungkin keduniawian, kedagingan, mungkin karena hal-hal yang mulai menyimpang, sehingga iman kita tidak tertuju, tidak terfokus kepada kekekalan. Iman kita tidak tertuju, tidak terfokus kepada Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Jadi hati-hati dengan imanmu. Mari introspeksi iman kita bersama-sama, sehingga iman kita adalah iman yang senantiasa tertuju kepada Kristus. Amin. Saya berdoa kiranya setiap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita senantiasa mau menaruh atau menyatakan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah iman kita iman yang berkenan di dalam Kristus, maka dikatakan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi iman yang kita katakan bahwa itu adalah sebuah dasar dan bukti sesuai dengan kitab Ibrani, ya. Maka itu iman akan berakar dan berdasar. Jadi iman yang kita miliki Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah iman yang terus kita harus kerjakan. Iman yang bukan hanya iman yang dikatakan hanya iman yang ecek-ecek atau iman yang biasa-biasa aja, tetapi di dalam kekristenan iman itu harus terus kita kerjakan supaya apa? Berakar. Supaya akarnya itu memegang dengan kuat dan tidak mudah digoyahkan.
terutama di hari-hari ini. Benar kan? Banyak orang mulai tergoncang, banyak bisnis, banyak hal-hal yang mulai tergoncang, sehingga imannya mulai luntur. Tetapi saya berdoa dan saya percaya Anda yang menyaksikan, Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya dikuatkan. Sehingga imanmu adalah iman yang berakar di dalam Kristus, dan itu tidak akan pernah digoyangkan, tidak akan pernah digoncangkan, karena kita berakar dan akhirnya berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu ayat yang ke-18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mari perhatikan doa Paulus ayat yang ke-18. Tadi ayat yang ke-16 doa yang pertama, ya kan? Ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Mari perhatikan dengan seksama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dapatkah kasih Kristus kita bandingkan dengan pengetahuan manusia? Dapatkah dalamnya, panjangnya, lebarnya, tingginya kasih Kristus dibandingkan dengan segala pengetahuan manusia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda percaya bahwa Dia telah bangkit, Dia telah mati buat dosa-dosa kita, itu adalah kasih yang paling dalam. Itu adalah kasih yang Dia nyatakan, dan kasihnya itu dikatakan di situ jauh melebihi dari segala pengetahuan, melampaui segala pengetahuan. Itulah kasih Kristus. Saat-saat ini banyak orang yang perlu kasih Kristus. Saat-saat ini banyak orang yang harus paham bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi Anda sebagaimana Anda ada saat ini. Kalau Anda saat-saat ini ada dalam satu mungkin keterpurukan, mungkin ada dalam satu permasalahan, mungkin ada dalam satu mungkin dikatakan perekonomian yang mulai turun, kasih Kristus tidak pernah pudar. Kasih Kristus tidak pernah berkurang buat setiap kehidupan kita semua. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan melampaui segala pengetahuan kita. Mungkin kalau orang lain berkata bahwa kasih Tuhan mulai berubah karena Anda, atau mungkin karena orang itu sudah mulai tidak kaya lagi atau tidak bagaimana lagi. Kasih Tuhan selalu ada buat orang-orang yang selalu mau berdasar atau berakar di dalam Dia. Amin. Doa yang selanjutnya dikatakan seperti ini, ayat yang ke-19 bagian B. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Banyak orang Kristen yang mulai putus asa bahwa tuntutan atau mungkin dia berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu berat. Kenapa? Karena di sini dikatakan dengan jelas, biarlah kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi hidup yang ada ini adalah hidup yang harus dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Jadi kalau setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus yang sudah bangkit, Dia yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, maka kepenuhan Allah harus ada dalam hidup ini. Pak, jangan sok rohani, Pak, jangan sok kudus, Pak, jangan sok jagoan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tipu muslihat iblis, hati-hati Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita kompromi dengan dosa, sehingga akhirnya kita mulai menyimpang, gak apa-apalah sedikit. Padahal patronnya atau garisnya itu kita adalah orang-orang yang harus hidup dalam kepenuhan Allah. Amin.
Coba bilang samping kanan kiri Anda, kalau mungkin Anda sedang mendengarkan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, ayo hidup dalam kepenuhan Allah. Amin. Kepenuhan Allah akan ada dalam kehidupan kita pada waktu kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita mau perbuat, dan akhirnya menjadi satu keputusan dalam hidup kita adalah seluruhnya di dalam kepenuhan Allah. Artinya apa? Sepenuhnya di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar kedagingan, bukan hanya sekedar kemanusiawian kita. Pada waktu kita memperoleh sesuatu hal yang secara materi besar mungkin. Pada waktu kita memperoleh sesuatu hal yang mungkin, wah luar biasa, puji Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Sehingga target ini goal gitu kan. Akhirnya saya bisa ganti rumah gitu kan. Akhirnya saya bisa ganti mobil. Akhirnya HP anak saya sudah bisa digantikan dengan yang baik. Kalau semuanya hanya untuk memuaskan kedagingan, mari koreksi. Koreksi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasa syukur kita. Tetapi kalau kita bersyukur, terima kasih Tuhan buat goal, buat target yang tercapai, sehingga aku boleh merasakan kasih Tuhan, aku merasakan penyertaan Tuhan, aku merasakan Allah memenuhi kehidupan saya, aku merasakan bagaimana Tuhan campur tangan dalam bisnis saya, maka segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itu adalah motivasi tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar memuaskan kedagingan Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar hal-hal yang sementara. Tetapi hal-hal yang kekekalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari fokusnya, prinsipnya, nilainya adalah kekekalan. Bukan kemanusiaan, kedagingan sementara. Amin. Oke. Nah, dikatakan selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wah, luar biasa. Amin. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Dia melakukan jauh lebih banyak, jauh dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu segala apa sampai kedalaman hatimu yang Anda benar-benar perlukan di dalam Dia. Pikiran kita, doa-doa kita mungkin terbatas, tetapi Tuhan tahu yang terbaik buat hidup Anda. Tuhan tahu yang terbaik buat keluarga Anda. Tuhan tahu yang terbaik buat bisnis, buat perekonomian Anda. Percayalah Bapak Ibu, percaya. Di masa-masa pandemi ini masih tetap kasih-Nya yang akan senantiasa berlimpah-limpah di dalam anugerah-Nya dalam hidup kita. Tidak akan pernah ditinggalkan. Saat-saat ini Anda boleh merasakan bagaimana tangan-Nya yang selalu mengangkat hidupmu sehingga tidak akan pernah jatuh tergeletak. Kalau Anda selalu bersandar kepada Dia. Mari kita bersyukur, mari kita bangga punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari maut. Maka Dia akan melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Jauh dari apa yang kita doakan. Bahkan dikatakan banyak ya, lebih banyak. Jadi karena mungkin kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia memberikan, Dia menyatakan, Dia melimpahkan berkat-berkat-Nya yang ada dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Saat-saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya kalau masa-masa pandemi sedang terjadi, bagi anak-anak Tuhan, mari kita masih tetap punya harapan yang baru di dalam Kristus. Punya harapan bahwa Dia tetap akan melakukan yang lebih banyak dan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan ayat yang terakhir dikatakan Bapak Ibu, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ingat sekali lagi bahwa segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang selalu menerima kekuatan daripada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang akan selalu kuat, selalu teguh. Batin kita dituntun oleh Roh Kudus, kehidupan kita dipenuhkan di dalam kepenuhan Allah, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa akan diatur oleh Tuhan, karena Dia tahu lebih dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Dia memberikan yang terbaik buat Anda. Dia memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang terus menguatkan kami, dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Engkau menjamah bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman ini melalui online ini ya Bapa. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup mereka Tuhan, baik buat keluarga mereka, buat perekonomian mereka, buat doa-doa yang mereka naikkan kepada-Mu ya Tuhan, buat segala yang mereka rindukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pemulihan demi pemulihan terus akan terjadi. Kesehatan akan senantiasa Engkau karuniakan, yang terbaik, yang jauh lebih banyak dari apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka doakan, Tuhan akan genapkan seturut dengan kehendak rencana-Mu ya Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini senantiasa hidup di dalam kasih Kristus, hidup berakar, berdasar kuat di dalam segala apa yang mereka sedang alami saat ini. Mereka terus hidup dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati dalam setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, di dalam berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami bersyukur kami boleh terus tetap beribadah, bila kami tetap setia dalam ibadah-ibadah kami baik secara online. Kami percaya hadirat-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja, baik melalui pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang disampaikan. Kami menerima berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, kami percaya Tuhan mengurapi, memberkati kehidupan mereka. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan, terima berkat daripadanya, karena dari sana sumber berkat yang mengalir, memenuhi dalam setiap kehidupan kita. Biarlah berkat Allah Bapa di dalam kasih setianya, Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih sayangnya, dan kuasa Roh Kudus dalam penghiburan dan kekuatan yang baru yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita, karena Dia berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berkat-berkat-Nya selalu melimpah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.